Cinta mak Cinta sama keluarga dan anak-anak dan istri yang pertama. Yegeris itu sudah bertemu. Dan Aaron itu sudah Gak, udah serius gue. Satu. Kanda Rendiana Awangga, Om Kim, Wakil Ketua Kaderisasi dan Pendidikan politik politik ya. politik dan ketua partai yang luar biasa termuda di Kota Bandung ya. Enggak sih. Tapi gue bilang suka ngeklaim gue termuda di Bandung. Ada satu lagi yang mau gue, setahu gue sih ya. Iya. Tapi ini tuh akhirnya jadi juga ya. Kita tuh udah ngobrol panjang dari lama pengen podcast, akhirnya sekarang kita podcast lagi. Alhamdulillah. Jadi gimana kabarnya bapak-bapak? Alhamdulillah Kanda. Jadi sekarang Kim tuh lebih banyaknya fokus tuh ke keluarga sebetulnya. Keluarga, terus usaha. Jadi memang agak-agak sedikit nih untuk organisasi sama politik memang agak-agak sedikit dikurangi gitu. Tapi bukan berarti menghilang ya. Karena menjadi bapak dan bapak pakai C itu beda. Apa bedanya tuh? Kalau bapak itu umum, hanya menjalankan kewajiban aja. Tapi kalau bapak pakai C itu menjalankannya dengan cinta. Nah, gitu kan. Cinta mak Cinta sama keluarga dan anak-anak dan istri yang pertama. Udah cukup satu aja kan? Satu aja nggak habis-habis ini. Masih nambah lagi. Setuju. Cuman kalau Kanda nih, sekarang kan post pandemik lah, walaupun masih pandemik nih. Beban waktu kerja, beban waktu dengan keluarga ini kan pasti harus seimbang. Karena semakin lama kita di luar, itu semakin berisiko pastinya. Nah ini Kanda nih, kalau Kim sebagai juniornya gitu kan, saya pengen nanya nih sebenarnya sama Kanda, gimana sih sebetulnya ngebagi waktu antara keluarga dan juga kerjaan? Karena sekarang udah mulai aktif lagi nih. Ini mood Kanda tuh gimana? Aktif ya Bun ya. Jadi memang pada akhirnya sih ya segala sesuatu butuh proses, butuh adaptasi, dan dalam proses adaptasi itu tuh memang kita akhirnya menemukan pola yang tepat cara membagi waktu. Memang ya kita perlu negosiasi, kita perlu terutama dengan keluarga ya. Kita harus memberikan mereka pengertian bahwa setelah menjadi ketua partai itu amanat kita kan lebih besar ya. Kita menanggung berbagai hal, menanggung tanggung jawab yang jauh lebih besar dan memerlukan fokus, baik itu tenaga, waktu, dan pikiran yang lebih banyak. Memang tidak mudah sih. Sampai sekarang pun juga ketika ditanyakan gimana ngebagi waktunya juga ya asal dikomunikasikan aja. Kadang mereka terima, kadang enggak gitu. Kalau nggak terima ya siap-siap marah gitu. Kalau usah marah, harus pikirin gimana cara ininya kan baikannya gitu. Tapi it's okay lah. Sampai sekarang sih saya sih ngerasa masih bisa menjalankannya dengan semaksimal dan sebaik mungkin gitu Om. Luar biasa ini Kan saya juga tahu Om Kim juga dulu sama kan kayak gitu ya. Emang sama tuh gimana maksudnya? Saya inget tuh zaman Om Kim pertama nikahan punya anak, tuh sampai nggak jadi nyalek kan waktu itu ya. Oh iya betul. Jadi betul Kanda, jadi memang sih saya bilang ke beberapa rekan partai waktu itu karena terlambat menyampaikan formulir ya. Tapi sebetulnya waktu itu saya punya gini Kanda. Waktu itu baru lahiran. Terus ada proses politik yang berjalan. Nah, kita tahu ya, Kanda kan gimana sih dari pagi sampai pagi lagi gitu kan ngurusin konstituen, calon konstituen, dan di situ pertaruhan besar buat Kim. Kasarnya gini, ada pilihan. Kalau Kim ikut nyalek, mungkin keluarga terabaikan. Karena itu bisa lupa waktu. Karena dibagi itu susah. Ya kan ya Kanda ya, bagi konstituen sama keluarga pasti susah dong. Iya, emang perlu upaya yang cukup berat ekstra ya gitu. Jadi akhirnya Kim memilih ya udah kalau karir politik itu bisa dikejar, tapi kalau keluarga dan melihat perkembangan tumbuh kembang anak itu momen sekali seumur hidup. Mana Wisnu? Tapi emangnya loh ya, jadi Kim dari bayinya brojol, Kim lihat dari bayinya bisa jalan
pertama tengkurap, itu Kim yang lihat, bukan ibunya. Tengkurap pertama jalan sampai kata pertama sampai sekarang anak kedua pun juga sama. Itu Kim perhatiin semua dan itu tuh priceless kan dah. Jadi akhirnya pilihan gue nggak salah gitu. Gue juga pengen lah. Ayo kan ya. Semangat. Semangat. Mau diajarin? Boleh. Cuman gini loh. Cuman kita kan punya masing-masing cara. Karena yang saya tahu nih, yang gue tahu, yang namanya Rendiana Awanggati introvert, ya kan? Banget sih. Introvert banget. Berapa kali ngambil tes yang ISFT itu ya, Yeah. Semuanya tuh saya tuh apa introvert 80%. 80% introvert. 80% introvert. Nah, ini kan yang namanya wakil rakyat, apalagi ketua partai, kan pasti berhubungan dong sama konstituen kan, Iya. Nah, pasti ada energi yang terkuras banyak ketika introvert. Nah, ini Kanda mengakali ketika pada saat kembali ke rumah, me time. Apa sih yang sebenarnya Kanda lakukan teh sebagai wakil rakyat? Iya benar. Kalau introvert tuh memang kita akan mengeluarkan energi yang jauh lebih besar pada saat kita membagi waktu kita bersama dengan banyak orang kan. Dan mengembalikan energi itu tuh harus ada me time yang tadi sama Om Kim sampein. Beberapa hal yang memang sebenarnya dari dulu sih sebenarnya dari saya kecil ya kayaknya dan ke bawah sampai sekarang 3 hal yang selalu bisa bikin mood saya baik, energi saya pertama nonton. Yang kedua dengerin musik sama baca buku. Kalau nonton tuh nonton apa Kanda? Boleh diperjelas nggak? Boleh cerita di sini. Oh boleh. Nonton banyak ya Netflix lah saat ini. Netflix ya. Tapi lagi intens banget tuh sekarang yang menarik tuh ini apa namanya anime Attack on the Titan. Oh, Attack on Titan, Sasageo Kanda, Shinzo Sasageo. Jadi memang Kanda ini menyukai Attack on Titan juga. Iya, gue lagi nungguin sih tanggal 4 tuh. Tanggal 4 hari ini ya? 4 hari ini. Ini keluar apa seri ini apa namanya episode berikutnya terbaru. Episode 12 ya. Terakhir tuh kemarin tuh janganlah spoiler lah ya. Kanda nontonnya di Netflix. Netflix Om di mana sih nontonnya? Iki dong. Udah beres Iki berarti. udah keluar kemarin. Iya. Yegeris itu sudah bertemu. Dan Eren itu sudah Enggak udah Om serius gue. Ya berarti udah beres kan? Berarti kan maksudnya udah sampai di final season kan? sebenarnya udah final season, tapi ini tuh kasarnya lagi proses menuju rambling. Iya. Kalian baca manganya nggak sih? Enggak sih kok manganya sih. Sebenarnya kalau baca manga tuh akan lebih banyak spoiler ya, karena manga tuh udah jauh banget. Tapi ketika sekarang di film lambat dan final season kan cuma dikasih 16 episode. 16 episode itu nggak cukup. Sebenarnya buat gambarin Nggak cukup. Sama kayak Game of Thrones ya, maksudnya dia maksain 8 episode di final season. Iya. Jadinya apa kualitasnya mah jadi pesan-pesannya nggak tersampaikan. Tapi mudah-mudahan sih Attack on Titan nggak kayak GOT yang Nah, terakhir lah ya. ini tuh ada bocoran gini kan, katanya tuh cuman sampai berhenti di chapter 116 kalau nggak salah. Dan nanti final seasonnya itu akan dibuat film. Oh iya. Film. Jadi memang untuk ceritain dari proses rambling sampai selesai. Karena kan juga manganya belum beres. Kan April beresnya nih. Cuman yang penasaran, ternyata ini kan saya sebenarnya banyak miripan nih makan nih suka. Gamers tadi kan. Iya, Final Fantasy. Oh, Om Kim apa? Om Kim RPG. beda tapi kan? Beda. Kalau Kim MMO. Jadi dulu mainnya Racing Force bisa 10 jam itu di depan komputer di warnet loh kan. Iya. Gue tuh nonton The Last of Us. Last of Us. Last of Us itu dari Jumat sampai hari Minggu harus nggak beres-beres itu. Pokoknya bangun pagi langsung itu sampai malam lagi. Orang rumah biasa udah marah gitu. Terus sekarang agak susah sih. Agak susah. Sekarang aja kalau bisa menonton Attack on the Titan tuh nunggu dulu istri tidur dia udah beres baru bisa nonton Attack on the Titan. Soalnya dia nggak suka ya kayak begitu. Dia nanyain ngapain sih, kenapa sih lu suka film yang kayak gitu-gitu kan? Gue suka zombie kan, Walking Dead kayak gitu kan, suka anime. Dia kayaknya nggak, dia tuh aneh kenapa aku tuh suka gue tuh suka film kayak begitu gitu. Istri gue tuh pernah nanya, kenapa sih nonton Attack on Titan? Titannya mirip kamu. Yang mana female Titan, tau gak si Annie? Si Annie Leonhardt. Cuman kenapa sih sebetulnya kalau Kim nonton AOT Tekanda? Karena dia script writer-nya bagus. Ya sih gue pikir itu anime tapi dewasa ini. Maksudnya tuh terus yang bikinnya tuh ke hati tuh dapet gitu loh. Iya, maksudnya bikin emosi gue jadi anjir gitu. Jadi gue bisa ngerasain ini apa feel-nya pada saat
si Aaron itu si nyokapnya dimakan kan Makan, sama si Titan-nya itu. Terus dia tuh waktu pas kemarin terakhir dia tuh akhirnya bisa membalas dendam itu dengan dia jadi Titan itu kan. Terus dia ngancurin di sana tuh. Cuma di sisi lain juga ternyata pada saat dia melakukan, kita ngikutin si Eren Yeager itu kan, si Eren itu kan tokoh utamanya. Jadi kita tahu gitu, kita dapat empati kenapa dia tuh sampai melakukan hal itu. Tapi kemudian diceritain juga kan akibat dia melakukan revenge-nya seperti itu tuh ada korban-korban lain juga yang ternyata muncul yang anak yang dua kecil itu kan yang Gabi dan Falco ya. Nah, Gabi dan Falcon yang mereka juga jadi kayaknya trauma banget gitu loh, dan mereka jadi punya dendam yang sebesar dendamnya si Eren Dan itu. Gabi itu tuh kalau lihat si Hajime itu bilang itu personanya Eren untuk perempuan. Iya. Nah, tapi kalau lihat dari kayak gitu sebetulnya kalau bisa gue angkat mereka tuh semua korban. Sama nih sebetulnya kalau kita kehidupan nyata. Itu semua bisa diambil kalau menurut Kim kan ya. Jadi ketika ada orang punya prinsip yang begitu kuat, entah itu alasannya revenge atau apapun, tapi ketika itu dipergunakan atau itu dijalankan tidak dengan melihat apapun yang ada secara norma di lapangan, akhirnya semua menjadi korban. Baik itu politik gitu ya, itu hanya untuk berkepentingan kepentingan. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai mengorbankan rakyat, kan gitu ya? Itu kan sama sebetulnya nggak sih? Iya, benar. Benar sih sebenarnya, maksudnya kalau saya lihat itu pesan yang disampaikan oleh Attack on the Titan ya, bahwa kita tuh kadang udah sering banget kita tuh ngecap sebuah misalnya partai lain nih atau komunitas lain atau orang yang berseberangan dengan kita itu tuh jelek gitu kan. Kayak misalnya si negara Marley udah ngecap Eldia Paradis tuh dia tuh orang-orang jahat semua gitu. Orang Paradis pun juga sama, mereka anggap Marley itu yang selama ini mereka tuh nindas kita gitu kan. Tuh. Mereka tuh udah punya image seperti itu. Gitu. Padahal mereka berdua tuh loh korban ya. Mereka berdua sebenarnya mereka berpotensi menjadi korban dua-duanya gitu. Karena memang saya pikir sih mereka tidak mencoba menggunakan sudut pandang yang di pihak-pihak yang lain gitu. Maksudnya di pihak lain pun juga ini kan sebenarnya cuma masalah, kok saya bilang sih masalah komunikasi aja. Sebetulnya. Saya dari awal ketemu terus ceritain, ini loh yang diceritain oleh leluhur saya seperti ini gitu kan. Ini kayak gitu kan saya akhirnya ketemu. Maksudnya pada akhirnya mereka pun juga sadar. Si Zik aja kan akhirnya mereka ketika itu bisa dia bisa menyadari hal itu walaupun memang butuh waktu, tapi kalau saya pribadi sih itu saya cocok karena saya pun juga selalu menempatkan ketika menilai sebuah permasalahan itu, ketika ada masalah saya selalu lihat, lu kenapa sih orang itu kayak gitu ya. Kenapa sih orang itu berpikiran seperti itu, pasti ada sesuatu sudut pandang yang nggak saya pahami gitu kan, ada cerita di balik itu. Dan kalau gimana? Kadang percaya kalau seandainya 90% masalah itu selesai dengan komunikasi dong. Saya sih percaya, maksudnya bukan cuma komunikasi ya, maksudnya ngobrol, berantem juga kan komunikasi juga kan. Cuma lebih, kalau saya lebih komunikasi itu lebih mendengarkan dan memposisikan diri kita ada di orang tersebut gitu, berempati lah ya. Komunikasi dengan empati gitu. Sulit loh itu. Memang susah sih, susah tuh paling susah karena kan kita harus menurunkan ego kita kan. Dan melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Karena kita kayak pasti subjektif lah sebenarnya. Nah itu yang sulit tuh itu kan, menghilangkan subjektivitas itu. Menghilangkan subjektivitas berarti kita harus menurunkan ego, kita harus mau mendengarkan mereka. Mungkin mereka memberikan ilmu-ilmu atau misalkan pengetahuan yang kita anggap kita tuh benar gitu kan. Biasanya gitu kan, misalnya kita bener terus dia nganggap dirinya benar, kita terus debat nggak akan ketemu. Betul, benar. Tapi yang paling efektif itu, dia berpikir kayak gitu, kenapa dia berpikir kayak gitu kan. Kita coba pindah ke posisinya dia, terus kita coba pelajari kenapa, dan itu tuh memang nggak mudah gitu. Dan itu hal ke top view ya. Dan untuk seorang introvert itu gampang atau susah sebenarnya? Introvert gampang. Justru gampang ya? Buat introvert sih mudah, karena kita terbiasa untuk berkomunikasikan diri kita sendiri. Jadi kita tahu kenapa sih gue tuh berpikiran seperti ini, kayak gini. Mungkin orang lain pun juga kayak gini gitu. Itu Obama introvert. Obama introvert. Tapi dia bagus kan, karena dia tahu gimana orang lain ingin diperlakukan gitu. Oke, berarti kalau introvert itu dia biasa mengkontemplasi diri mereka ya? Iya, berkontemplasi dengan dirinya, mempertanyakan pandangan-pandangannya dia sendiri. Yang terkadang memang introvert tuh jadi lebih kayak orang yang labil gitu.
Dia tuh nggak bisa ketika dia ngomong A tuh dia juga pertanyaan gue bener nggak ya ngambil A tuh kenapa ya gue ngambil A tuh banyak gitu ternyata. Apa namanya tuh mempertimbangkan pertimbangannya gitu. Dia bilang kalau misalnya ngomong A terus dia kira-kira gimana ya dia bakalan terima nggak ya kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu ya. Ya. Berarti kalau misalnya memang ketika dihadapkan dengan masalah komunikasi, sebetulnya orang introvert itu lebih baik ya daripada ekstrovert. Karena jujur, Kim itu ekstrovert kan dah. Iya, Om Kim ekstrovert. Ekstrovert banget karena senang banget gitu kalau gue tuh ada spotlight terus orang-orang tuh ngeliat gue memang senang. Iya. Tapi dibalik itu semua sih ada hal yang memang sebetulnya nggak gue juga bikin nyaman. Kenapa kan? Karena pada intinya ternyata saya baru sadar kalau Kim itu tuh bukan ekstrovert, ambivert. Tapi setelah baca lagi kemarin ternyata masalahnya begini, ada di masalah gender. Kita laki-laki kan, laki-laki itu kadar hormon testosteronnya itu emang lebih tinggi daripada wanita. Jadi ketika baterai kita udah kosong, kita tuh butuh me time. Semua laki-laki kita perlu menyendiri, entah itu main game. Itu kan di bukunya Mars and Venus ya? Iya betul. Bener itu kan ya? Iya ada. Gue itu bahasa istilahnya Mars and Venus balik ke guanya dia. Iya gitu. Cuman kalau ngelihat dari sisi sebagai laki-laki gitu ya. Gue pria. Laki-laki dan pria beda. Iya, gue tahu Om tidak perlu dipertegas laki-laki. Gue pria gitu. Nah, ketika gue memilih sendiri, istri gue juga udah paham. Kadang gini, kalau misalnya malam anak-anak udah tidur, istri udah tidur, gue tuh pasti naik ke atas. Entah itu cuma main game atau itu cuma browsing aja. Tapi itu menurut gue tuh kayak wow, enggak telepon yang lain atau WhatsApp. Oh enggak. Aman. Dan itu pun kalau mau gue lakukan bisa sebetulnya. Iya. Tapi apa? Tapi nggak dilakukan. Nggak dilakukan. Karena begini kan, saya pertama kali dengan istri saya tuh sebelum saya bicara sama dia soal komitmen tentang trust. Setuju nggak kalau namanya relationship itu bahan bakarnya adalah trust? Sekarang kalau kita nggak trust, relationship apa yang mau diperjuangkan? Jadi saya punya komitmen sama istri saya itu adalah handphone dan barang-barang pribadi lainnya itu adalah milik pribadi. Kita nggak boleh saling sentuh, kita nggak boleh saling baca, dan kita nggak boleh saling kepo. Kenapa? Karena itu trust yang diberikan. Tapi setelah trust itu diberikan, Kanda, saya rasakan Kanda mau bermain apapun kasarnya itu, kalau Kanda mau main gila gitu ya, itu tuh ada perasaan takut. Iya. Jadi kita menahan diri kita sendiri gitu. Dan sebagai extrovert itu sulit. Tapi ketika berbicara soal masalah marriage ya, kayaknya trust dan itu lebih worth it dan priceless buat gue. Jadi gue nggak yang oh ya udah gue milih dia, gue harus trust, dan akhirnya gue harus menjalankan kewajiban yang udah gue terima gitu loh. Nah, termasuk juga kayak gue nonton anime sekarang nih ya. Sekarang dari gue nunggu banget AOT setiap hari Senin kalau di IG. Gue pas makan siang selalu izin ke teman-teman gue pas lagi di kantor, sorry ya, gue mau nonton anime dulu. AOT. Gue nonton khusus untuk itu, dan malamnya gue nonton lagi. Kenapa 2 kali Om? Karena AOT itu banyak spoiler, setuju gak? Iya sih. Emang ada beberapa episode yang gue tuh sampai nonton 2 kali karena gue tuh dia kan kayak episode berikutnya sebelumnya sama episode berikutnya kadang-kadang suka nggak nyambung kan, dia kayak flashback gitu kan. Iya. Nah itu gue harus nonton 2 kali. Oh iya sampai yang kemarin tuh gue tuh nggak nyangka kalau si itu tuh si Eren Yeager yang diajak ngobrol sama si Falcon itu kan. Oh iya. Gue nggak nyangka dia Yeager pas itu kok ternyata si Eren Yeager tuh dia tuh masuk ke sana kan, infiltrasi ke sana kan ke tapi, si Marley itu. Kanda tahu nggak sih apa sih sebetulnya kekuatan paling utama dari Attack Titan tuh? Kekuatan maksudnya? Paling utama gitu kan, kalau Attack Titan, kalau Female Titan kan dia lebih pengerasan tubuh. Oh iya. Ya kan? Kalau Attack Titan, Kanda tahu nggak sih sebenarnya apa sih kekuatan utamanya? Enggak, gue nggak tahu. Kalau misalnya gue sih lihat dia lebih ke energinya emang dia paling besar kan? Pasti, cuman dia tuh punya ini kan, punya lintasan ingatan yang sebetulnya nggak putus daripada pendahulunya. Oh iya. Dan sebetulnya ada satu spoiler yang kemungkinan itu akan menjadi ending dari AOT. Jadi akan menyelamatkan dunia sebetulnya ada satu orang, Armin. Si Armin, si kolosal itu. Kolosal, Titan kolosal. Cuman entah bagaimana endingnya, cuman kenapa Om bisa, karena udah baca kan nih animenya? Gua manga itu masuk prediksi, tapi kan suka follow dong. Saja spoiler gua lempar. Jangan Om, itu apa kayak semacam
tiap minggu tuh ada yang buat tungguin gitu. Iya betul. Sama sih sebenarnya. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita tuh harus sabar gitu loh, nunggu kan. Kayak misalnya, walaupun sebenarnya di manga udah ada semua, tapi kan anime ini lebih khusus lah ya, karena kita lihat kan gimana kerennya waktu pada saat Levi masuk untuk ngebunuh si Zhao Titan. Ingat nggak sih yang si Zhao Titan sampai kaget ketika baru pada datang itu yang namanya tim penyelidik itu kan? Zhao Titan tuh yang ini kan, yang Ymir itu bukan sih? Bukan. Yang pengangkut bukan? Bukan. Kalau Ymir itu kan Zhao Titan, tapi itu yang lain. Ini ada satu lagi tuh siapa ya namanya tuh? Gue lupa. Pokoknya ketika pada saat episode itu, gue harus sabar nunggu 1 minggu kemudian, karena itu episode terakhir pada minggu itu dan ada yang ditunggu gitu loh. Nah termasuk juga kayak hal-hal yang seperti itu ngebuat gue tuh jadi kayak belajar semua tuh nggak ada yang bisa instan Kanda. Nah ngelihat proses Kanda juga nih ya dalam berpolitik, pasti kan butuh proses dong Kanda. Mungkin kan tahu proses saya kayak tahu banget gitu. Cuma ada satu sebetulnya. Apa tuh Om? Ada satu yang sebetulnya gue tuh pengen nanyain, cuman belum sempet aja. Mau tanyain di sini? Iya dong. Apa tuh Om? Sebenarnya ada 2 pertanyaan. Pertama sih yang gue agak sedikit pengen nanyain. Sebetulnya jadi anggota dewan dan pimpinan partai itu tuh cita-cita Kanda bukan sih? Nggak pernah kebayang sih. Kalau jadi cita-cita kan pernah dibayangin kan dari kecil. Pengen jadi pejabat lah gitu. Jadi presiden aja gitu kan maksudnya tuh. Kalau anak-anak kan kayak gitu kan. Biasanya tuh ada sesuatu. Enggak, gue sih ngebayangin tuh jadi pengusaha. Jadi memang mimpinya tuh sebenarnya pengusaha ya? Mimpinya sih pengusaha waktu itu tuh. Memang sempat usaha juga kan, dan sampai saat ini juga masih jalankan usaha. Tapi nggak pernah kebayang bakalan jadi anggota dewan ataupun jadi ketua partai sama sekali ya. Sama sekali. Dulu maksudnya gue sendiri juga nggak nyangka gue bisa di posisi saat ini. Karena dulu waktu pas jadi nyalonin gitu kan, didorong sama teman-teman, terus jadi anggota dewan, alhamdulillah. Ternyata nggak cuma jadi anggota dewan, jadi pimpinan komisi. Jadi itu maksudnya udah jadi pimpinan komisi, alhamdulillah. Ternyata di partai waktu itu diangkatnya jadi sekretaris. Alhamdulillah gitu kan. Terus sempat jadi ketua fraksi. Dan itu semua tuh prosesnya tuh nggak, ya bisa ditanyain lah, nggak ada proses yang saya tuh minta atau kayak gimana gitu. Itu lebih kayak saya diberikan kepercayaan gitu. Jadi memang proses sampai saat itu bukan by design ya? Enggak. Kalau saya sih enggak baik. Cuma kalau saya selalu berpikir ketika saya dipercaya menjalankan sebuah peran, saya akan menjalankan itu sebaik-baiknya ya. Apalagi ketika ada orang yang percaya, saya tidak akan saya akan selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang yang memberikan kepercayaan kepada saya. Termasuk konstituen yang ada dong. Ya, konstituen termasuk Om Kim juga. Om Kim percaya sama gue kan? Oh, saya sekali Kanda. Itu loh maksudnya, karena Kim itu juga berminat sebenarnya di politik Kanda. Karena politik itu tuh kayak, nah iya nih, bagian gue mau nanya sama Om Kim. Apa tuh? Gue tuh kayak politik itu kenapa sih gue senang, karena itu tuh kayak main puzzle. Ketika kita tahu informasi A, kita tuh harus nunggu dan mencari tahu informasi B, baru kita tahu konklusinya dari maksud orang atau itu tersebut. Sebentar Om Kim, ini kayaknya ada yang udah GoFood kayaknya udah di depan ya. Itu ada sensor nanti. lanjut Om. Jadi gue sebenarnya awal tertarik dengan politik itu waktu SMA. Tertarik organisasi itu sebenarnya SMA. Kenapa? Karena dulu masih baca koran setiap bangun tidur, gue buka halaman, gue masih ingat salah satu koran, mungkin di sini mereka kita tutup aja ya, korannya Tribun Jabar. Jadi ketika pada saat gue buka halaman kedua, itu tuh politik isinya. Kalau Om Kim kan emang dari dulu ya udah ikut organisasi, maksudnya aktif di sekolah kan, kampus kayak gitu, maksudnya udah tahu arah Om Kim tuh mau kemana gitu kan. Sebetulnya arah gue tuh bukan ke politisi sampai kan? Jadi calon wali kota termuda saat itu kan, wali kota Tokyo. Sampai sekarang kan orang masih ngomong, iya, kan dulu jadi calon wali kota ya. Iya sih benar. Jadi memang gue jadi calon wali kota, ya wali kota bener Om. Amin. jadi gini kan, jujur aja ya, kenapa sih sebenarnya ini ke organisasi? Memang terobses itu ketika SMA. Sebenarnya SMP tuh Kim OSIS wakil ketua 4, dulu tuh bidang apa ya lupa, kepribadian budi pekerti gue ingat. Hanya bidang Kim yang tidak menyelenggarakan kegiatan dalam 1 tahun kepengurusan. Cuman bidang Kim. Malunya kayak apa coba Anda? Setelah itu nggak ada masalah.
Tapi masuk SMA, masuk OSIS juga. Waktu SMA itu, Kim kan kebetulan SMA 5. Di SMA 5 tuh ada kasar tuh 5 besar ekstrakurikuler. Kim ikut seleksi tuh 2 lah. Ada kabaret sama OSIS. Pas ikut OSIS, Kim tuh ikut proses dari A sampai Z. Dan ada satu momen yang gue ngerasa kayak gue malu banget. Jujur. Di depan semua orang, di depan kakak kelas, dan gue ngerasa kayak, wah gue nggak berguna nih, gue nggak bisa nih berorganisasi. Di situ kan dah. Setelah itu beres, gue gagal OSIS, nggak masuk ke LDK, masuk ke kabaret. Udah mungkin dunia gue dunia kayak gini gitu loh. Gagal juga kan dah. Akhirnya gue mikir, oh mungkin gue nggak di sini bidangnya. Tapi dalam perjalanan waktu, mungkin afirmasi gue sendiri ya, gue pengen memperbaiki itu. Akhirnya gue mulai dari menjadi ketua Karang Taruna unit RW tahun 2006 di Balai R. Dan di situ mulai ngerasa menggebu-gebu kan, wah ini gue mau prove something di sini. Gue tidak berkiprah di sekolah, hanya main, bolos, mabal gitu ya. Tapi di rumah itu Kim pernah membuat satu acara yang gaungnya itu sampai ke kelurahan lain, karena ngundang artis yang saat itu oke lah, artis Sunda. Nah di semenjak di situ, oh ini kayaknya jalan gue di sini. Mulai tuh di situ. Passion di sana, dapatnya di sana ya. Karena ternyata apa? Kim jadilah bendahara Karang Taruna Kota Bandung. Kemarin dan sekarang, tapi belum dilantik nih Kanda. Belum dilantik. Kenapa? Boleh tahu nggak? Itu nanti mungkin di sesi selek. Iya. Tolong ini komisi D kondisikan. Gitu. Ya mungkin itu lain waktu lah. Gitu. Cuman akhirnya ketika ngelihat, oh ternyata yang sebenarnya gue takutin itu masalah kan. Kim tuh takut ketemu orang ketika punya masalah dulu. Selalu menghindar. Tapi dalam perjalanan waktu nggak bisa gini-gini aja. Kalau misalnya ternyata kalau gue punya masalah sama orang ya gue harus datengin, gue harus minta maaf dong, selesai gitu. Tapi ternyata kebahagiaan itu lahir dari sebuah masalah. Ya nggak sih Kanda? Karena pernah nggak sih kok saya gini, tragedi tambah waktu sama dengan komedi. Pernah dengar kan? Ketika Kanda dulu pernah ada satu masalah yang edan gitu ya, yang benar-benar mumet, ketika sekarang diceritain itu jadi ketawaan, betul nggak? Iya sih. Dan itu jadi sumber kebahagiaan buat Kanda. Bener nggak? Karena sebenarnya sumber masalah dari seseorang itu beberapa masalah aja sih ya. Tuh. Kok ada juga beberapa masalah yang diinget-inget malah bikin orang marah. Saya tahu kayaknya. Jadi Kim merasa sumber kebahagiaan orang itu adalah masalah Anda. Pernah dengar nggak orang yang udah nggak punya masalah semuanya punya, tapi dia cari-cari masalah. Banyak kayak gitu. Karena apa? Karena dia nggak ada gejolak hati. Jadi akhirnya Kim tahu kalau masalah itu, problem itu harus diselesaikan. Dan di organisasi, di politik itu adalah gudangnya masalah. Ya, sumber-sumber masalah. Sumber masalah di situ. Termasuk usaha, ya nggak sih Ganda? Bener. Ingat nggak kalau misalnya awal usaha banyak banget masalah kan? Gitu. Bener. Sebenarnya sih saya pikir nggak ngapa-ngapain juga masalah. Beban keluarga. Kalau saya sih lebih berpikirnya bahwa masalah itu adalah ya jalan yang harus kita tempuh aja ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada masalah besar, saya tahu ini pasti bakalan kelewatin kok. Benar. Maksudnya sebesar apapun juga, ya apapun hasilnya itu bakal bisa kita lewatin. Betul. Jadi karena Tuhan itu tidak pernah menghadapkan umatnya dengan masalah yang tidak ada solusinya. Selalu ada jalan keluar. Makanya itu Kanda pasti tahu. Shinzo Sasage. Ya kan? Berkorbanlah dan berjuanglah. Nah, karena akhirnya gue juga lagi ada di kondisi sekarang lagi usaha nih. Usaha gue sekarang tuh akhirnya gini, gue mundur, mati, kalah, habis. Gue maju, gue belum tahu ada apa-apa Kanda. Gue nggak tahu di depan tuh kayak gimana. Tapi ya tawakal aja. Dan ya udah, Sasageo. Karena mau gimana pun yang gue lakukan sekarang udah bukan buat diri gue sendiri. Kalau Kanda dilakukan untuk keluarga dan konstituen pasti. Tapi kalau gue ngeliat kayak ya udah, gue keluar, gue berusaha, gitu buat keluarga gue, dan itu gue pahala gitu. Shinzo Sasage. Keren. Gitu kan. Jadi kalau bisa balik lagi ke Attack on the Titan deh. Ingat kan momen di mana pada saat itu tuh si tim survei tim penyelidik itu
Mereka tuh di awal-awal kan sempat dicemooh kan sama Yes. masyarakat kan, karena mereka tuh kayak ngirimin orang kayak Mati suicide terus. note, kayak Iya. suicide mission kan. Iya, betul. Tapi juga kan pada akhirnya orang-orang sadar ketika mereka nggak ngapa-ngapain juga mereka diserang oleh Titan Itu juga. waktu saat itu. Jadi lebih baik berbuat daripada diam. jadi kan? emang ya kita diem kita dapat masalah, Hmm. kita nggak kita bisa bergerak pun ya kita akan menghadapi masalah. Tapi kan lebih baik ketika kita aktif untuk untuk terus bergerak kan. Terus Maksudnya kita menemukan solusi-solusi atau kehidupan yang cara-cara mengarungi hidup dengan cara yang lebih baik ya. Dan itu manifesto dari sebuah tagline Gerakan Restorasi Indonesia, bukan? Betul? Gerakan bukan, perubahan. Oh, Gerakan Perubahan. Gerakan perubahan restorasi Indonesia. Nasdem. Nasdem. Nasage. Nanti kita sampaikan lah, mungkin ada satu lagi Sageo ya jadi tagline di sana. Om. Jadi setelah ini anime apa lagi Om? Kalau gue lagi nonton Jujutsu, masih awal karena sama-sama Mappa. Tapi karena harus nonton deh. Tapi lagi nunggu OPM sebenarnya. Saya tahu One Punch Man kan? One Punch Man. Ini tuh kapan keluarnya season 2? Season 2 udah dong. Season nonton di mana sih? Gue kan Netflix baru season 1. Seriusan season 2 udah cari Diki ada. Diki coba deh, buka deh Diki banyak banget. Ya, Udah nonton season 2 ada subtitle Inggris. Indonesia. Oh, ada subtitle. Karena kalau nonton OPM kedua, dia ceritanya tuh lebih Enggak usah berkembang. cerita kan gue nonton. Jadi gue pengen tahu aja berarti season 2 udah ada ya? Udah ada, udah lama, kayaknya udah hampir setahun. Tartar yang terakhirnya kayak gimana? Terakhir tuh kan lawan Alien kan tuh One sampai Punch bulan. Man. Nah, yang season pertama tuh apa sih dia tuh? Yang paling terakhir kan sampai bulan tuh. Tartar gue jadi penasaran deh. Pokoknya itu lah ya. Iya itu. Kan terakhir tuh kan yang dia pokoknya sekali tepok mati, sekali tepok mati, sekali tepok mati. Alien itu kan Yang ke bulan. Yang di bulan Yang di bulan itu kan season pertama kan. season pertama Nah, itu selesai berarti kan. dia sampai sana berarti. Kan kalau gua nggak salah Netflix emang coba baru sampai season pertama deh. Iya, betul memang di Netflix baru season pertama, makanya karena jangan nonton di Netflix. Oh iya, gue nanya release date di Netflix, gue lihat tuh di tahun sekarang memang keluarnya. Iya. Cuman Nah, karena kalau gimana sih nonton rasanya jadi One Punch Man-nya orang yang terkuat nggak ada lagi lo kayak nonjok langsung. karena tahu ini enggak, aduh gua tuh lupa namanya. Yang superhero kelas S nomor 1. Enggak. Lupa namanya itu siapa gue ya. Itu keluar tuh di manga udah keluar. Oh, udah keluar ya. Udah keluar. Nomor 1 kan? Iya. Kelas S nomor 1 ya. Dan itu udah muncul gitu. Aduh namanya itu siapa gue lupa ya. Udah nanti kita lihat lagi deh. Pokoknya kalau kalian nonton season kedua, One Punch Man itu akan lebih berkembang ceritanya. Tapi kalau untuk kita yang senang dengan season 1 akan lebih boring. Karena si Saitamanya tuh nggak terlalu diceritain. Saitama udah nggak terlalu ini. Diceritain, cuman dia nggak yang Dalam maksudnya Saitama emang diceritain juga kan dia pasti menang terus kan, kayak pukul doang. Jadi kan? lebih dikembangin ceritanya. Jadi berkembangnya udah bukan lagi senternya bukan Saitama lagi gitu. Masih, cuman lebih ke si cyborg itu sih namanya. Iya si cyborg itu kan yang situ gimana ceritanya sih? Siapa Pokoknya- yang si Tiger? Oh Tiger kan, karena tahu nggak kalau Tahu Tiger kan, kalau Tiger itu kan sebenarnya dia jagoan tuh kan gara-gara dibantuin Saitama itu kan. dan dia cupu loh, dia sebetulnya. cukup kan sebenarnya cuma dia laki aja kan. Iya, dan tahu nggak, setiap ada- ketika dia diem dan ada banyak orang datang ngelihat bahwa itu erangan nafasnya itu udah menyeramkan, padahal itu tuh detak jantungnya. Oh gitu. Ini nggak sih, karena deg-degan sebetulnya. Nah itu sama terjadi kan ketika pada saat kita sebagai manusia berhadapan dengan suatu masalah-masalah yang ada. Orang mungkin nggak tahu ternyata kita setakut atau seberani itu. Jadi ketika ada masalah sebetulnya udah hadapin aja. Karena kalau kita merasa belum tentu orang itu lebih berani daripada kita. Bener. Tapi ketika kita berani untuk memulai dan kita berani untuk menyelesaikan masalah duluan, kita udah menang. Benar nggak sih Kanda? Iya bener sih. Gue banyak nemuin momen-momen seperti itu. Maksudnya mengalahkan rasa takut itu tuh penting banget Iya. untuk menghadapi permasalahan yang kita pikir kita nggak bisa menyelesaikan ya, yang out of reach gitu kan, yang kayak gitu, itu udah bukan level kita gitu untuk menyelesaikan permasalahan, terus kita hadapin ternyata bisa gitu loh. In case kalaupun misalnya ada ternyata nggak sesuai ekspektasi pun juga kita tetap masih bisa hidup kok, bernafas itu nggak ada masalah, dan kita bisa ambil pelajaran dari
dari situasi tersebut. Betul banget. Nah, mungkin ini nggak tahu deh kita gimana Mas, udah berapa enggak udah terlalu lama ini. Kayaknya udah kelamaan. Kayaknya harus ada part 2 deh ini. Udah harus bahkan GoFood dulu kita ya. Masa isapi Om udah pesan. Tapi terima kasih loh Kanda. Ini obrolan yang luar biasa di antara kita berdua. Bisa ngomonginnya yang aneh-aneh kita ya. Kayaknya boleh kali ya Pak Om Not, kita bikin lagi kayak part 2-nya gitu. Gimana Kanda Awang gitu ya. Oke, jadi mungkin kita sudahi di sini dulu Kanda. Ya, boleh. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih jauh. Terima kasih hari ini Kanda, luar biasa. Terima kasih Om. Ya. Gerakan perubahan, salam restorasi. Salam restorasi. Shinzo Sasageo. Oke, siap Om. Terima kasih. Bila Taufik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.